Ya sebenarnya aku tuh pakai baju apa tergantung dibuatin sama anak-anak di butik sih gitu, karena baju aku kan semuanya buatan sendiri, jadi apa yang dibuatin ya aku tinggal pakai. Kalau lebih nggak mau ribet nggak sih kak sekarang? Terutama di sepatu ya, karena kan sekarang harus sholat 5 waktu, jadi kalau pakai sepatu yang aneh-aneh, yang boots, yang ribet pakainya, sekarang sih mulai aku tinggalin sih. Mungkin boots-bootsnya dihibahin nggak sih kak atau dibagi-bagiin? Kalau sepatu sih susah untuk dihibahkan karena kan kaki aku besar 47. Jadi untuk dihibahkan ke orang tuh sepertinya susah. Dulu kan suka gonjreng, suka bling-bling, sekarang tuh Iya, BNB ya gitu. mungkin dengan bertambahnya usia ya insya Allah jadi lebih nge-tone down. Kak Igun nyambung yang tadi ketika lagi sholat sempat ada kekhawatiran, bahkan ada rasa-rasa modi. Oh iya, jadi kan ya namanya kita datang ke negara orang yang dekat sama negara konflik. Aku datang dengan misi kemanusiaan juga. Jadi ada ketakutan aja, tapi sebenarnya itu ya rasa ketakutan aku yang berlebihan aja sih. Sebenarnya nggak kenapa-napa juga. Kak Igun sendiri Juga ini nggak sempat ditahan gitu kayak ada panggilan kakak itu. Kebetulan aku kemarin kan berangkat lewat dukungan penuh dari Basnas dan juga Kedutaan Besar. Jadi aku karena pak aku besar dari keluarga diplomat, papaku seorang diplomat, jadi aku tuh memang mau pergi ke satu negara, apalagi ke urusan dengan konflik negara, aku maunya tuh bentuknya seperti kunjungan diplomatik. Jadi harus jelas, harus nyaman, harus aman gitu kan. Jadi kita didampingi penuh dari kedutaan, ada teman-teman dari Basnas. Jadi setiap kita mau kemana itu semua sudah terjadwal dan aman gitu. Total berapa ribu bantuan kak? Kalau berapa ribuan bantuan nggak aku hitung, tapi yang jelas sumbangan yang kita berikan 2 miliar rupiah yang kita bagikan lewat saluran air bersih di Gaza, terus makanan jadi dan juga makanan kering. Jadi makanan kering itu kalau dihitung di uang Indonesia itu kurang lebih 500.000 rupiah. Jadi itu ada pasta, ada beras, ada mentega, ada ikan tuna, ada saus tomat, ada susu kental, ada pokoknya banyak deh, dan berat tuh kayak satu itu tuh hampir 5 kilo. Kak, mungkin Jadi ada CSR sedikit nggak sih dari mungkin usaha-usaha kak itu sebagai Jadi sebenarnya kemarin itu berangkat kan aku sempat buat event namanya Love Call for Humanity di Margo City Depok. Aku ngedesain 18 kerudung manja dan 18 kerudung tersebut dijual di harga 279.000. Dari keuntungan penjualan tersebut dapatlah angka 2 miliar dan itu yang kita sumbangkan. Kak Igun sekarang banyak melakukan aksi kemanusiaan. Apa itu salah satu bentuk dari pendalaman agama Kak Igun, dan apakah Kak Igun tipikal orang sudah mempersiapkan kematian gitu? Buat aku sekarang pesan aku sih harus mempersiapkan kematian ya, karena kalau kita lihat Senin sampai Jumat aja udah cepet banget, udah Jumat lagi. Kalau kita hari-hari nggak ada ibadahnya, nggak ada ingat Allahnya, nggak ada, ibarat kata kalau kalian dapat gaji nih dari perusahaan, terus gajinya habis dipakai aja nggak disimpan buat kemudian hari, kalian nggak punya apa-apa gitu kan. Jadi buat aku alangkah lebih baiknya kita ada persiapan. Salah satunya masjid mungkin yang lagi dibangun. Masjid sekarang lagi dibangun di Pondok Cabe, alhamdulillah udah masuk 30%, sudah terlihat lantai 1, bulan depan naik lantai 2, insya Allah Ramadan udah bisa dipergunakan. Berarti ini masih ke tingkat mana? Masjid nggak tahu deh, aku nggak pernah ngitung, tapi yang jelas ini lagi benar-benar aku bangun. Aku juga masih mempersiapkan untuk penggalangan dana untuk masjid di Yokohama di Jepang gitu. Jadi ya seru lah, Allah kasih kesempatan, bukan hanya mendapatkan kesempatan berkarya, tapi ada kesempatan juga untuk berbagi. Kak Igun mau berbagi kemarin yang di video menurut kita tuh gimana Kak Igun? Apa? Aku sebenarnya males wawancara lagi kalau misalnya tentang itu, karena buat aku termasuk orang yang selalu meladeni orang untuk foto, untuk datang, untuk ngobrol. Aku terus terang kalau aku tahu ibu itu tabiatnya kayak begitu nggak akan aku layanin gitu. Jadi tahu-tahu ibu itu datang ke parkiran Brownies, dan kalian tahu sendiri kan kalau kalian media aja, selain media Trans TV kalian nggak bisa masuk ke dalam situ. Jadi dia masuk ke situ
dengan acting nangis-nangis. Kayak, aku minta tolong. Aku bilang, Bu, nggak usah nangis. Aku bilang gitu. Ngomong aja, Ibu perlu apa? Saya butuh uang 270 juta untuk melunasi hutang dia. Lalu saya bilang, Bu, kita saudara bukan. Kenal juga enggak. Kalau saya bantuin Ibu 270 juta, Ibu gantinya gimana? Masuk akal nggak? Iya kan, maksudnya itu kan uang. Maksudnya kita nggak kenal. Gimana cara ngebayarnya? Udah lah lupa. Ternyata ibu itu main sosmed. Dia bilang, Naigun, ingat Naigun ketemu ibu, begini, begitu. Lah kapan saya janji? Kalau dia datang, Naigun anak saya ketabrak 2,5 juta. Ya mungkin hari itu kita ganti, kita kasih gitu kan. Mau dia benar atau enggak, Allahu a'lam. Tapi kalau 270, uang dari mana? Lah kita aja kerja gajian, ya kan? Seumur umur ibu saya aja nggak pernah minta uang 270 juta. Gun minta dong uang 270 juta. Ini yang orang nggak kita kenal, ya kan aneh banget gitu. Dan ya alhamdulillah aku tuh bersyukur. Setelah itu ternyata ibu itu pernah meminta beli mobil juga sama Raffi gitu. Jadi oh ya udah, berarti memang ya udahlah, memang nggak perlu ditanggapi gitu. Tapi ya udah, jadi maksud aku juga sebenarnya nggak perlu ada pertanyaan ini lagi, karena ya pertama mungkin kesian ibunya juga, karena mungkin ibu itu juga memang butuh gitu kan. Tapi ya buat aku sebenarnya nggak perlu diperpanjang sih. Tapi sampai bikin postingan apa karena udah geram juga disesuaikan? Terus terang geram, terus terang terganggu, karena sekarang ini kan zamannya semua orang pengen FYP, semua orang pengen terkenal, semua orang pengen dinotis di TikTok. Jadi kalau ada berita ini, mereka bikin berita lagi, karena aku nggak mau terkenal karena berita yang nggak penting gitu. Aku pengen coba dong naikin aku kemarin ke Mesir, naikin aku sumbangan 2M, ya kan, yang itu dari bener-bener dari uang umat gitu. Ngapain orang minta sumbangan gitu, semua orang pada posting gitu kan, buat aku kayaknya nggak banget ya. Itu terakhir mungkin sekarang lebih Oh sekarang aku nggak ngebolehin siapapun masuk ke parkiran Brownies. Aku sekarang tegas, nggak ada foto-foto, terserah. Aku mau dibilang jutek, mau dibilang galak, terserah. Pokoknya aku nggak mau ada foto-foto. Karena maksud aku, kita udah berbuat baik, masih aja disalahartikan gitu. Jadi buat aku jadi kayak serba salah kan gitu. Karena kita bukan dinas sosial, bukan dari bank yang bisa kasih pinjaman gitu kan. Masa kita mau semalaikat apa sih sebaiknya sama orang untuk bisa ngasih pinjam segitu banyaknya gitu kan. Aku rasa nggak ada ya di dunia. Tapi boleh tambahin dulu, mungkin tadi kakak itu bilang pakai sepatu aja yang ringan, karena mungkin ada sakit-sakit juga, tapi seperti apa sih kak itu? Nggak ada, karena kan kalau misalnya biar wudhu biar apa, bukannya biar cepet aja. Tapi sekarang juga masih pakai yang enteng-enteng ya kak itu? Iya, ini karena janjian kemarin belinya barengan sama temen, jadi hari ini dipakai. Ya, aku nonton show di atas. Thank you, Igun. Pak Haji.